Pada pembahasan kali ini, saya akan menampilkan bottom navigation bar widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android emulator, nantinya project yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Bottom navigation bar digunakan untuk meletakkan menu navigasi, baik itu dalam bentuk icon maupun teks. Kemudian, letak posisi navigasinya itu berada di bawah layout, ya. Jadi ini dapat kita manfaatkan untuk meletakkan menu-menu di bawah layout. Kemudian kita dapat fungsikan untuk membuat halaman yang dinamis, ya. Seperti ini saya contohkan. Ketika kita klik halaman home, maka muncul halaman home. Biasanya halaman home ini adalah default, ya. Jadi begitu dibuka, pertama kali tampil yaitu halaman home, ya. Begitu kita klik halaman selanjutnya, akan tampil halaman selanjutnya. Kemudian klik lagi dan muncul lagi, ya. Kembali lagi seperti ini, ya. Oke, akan kita praktekkan yaitu Ctrl Shift P. Kita namakan bottom navigation bar, ya. Kita akan simpan di E. Oke. Oke, kita langsung saja pengetikkan kodenya. Import package Flutter material, ya. Oke. Void main run app my app. Oke. Kemudian stateless. Oke, sorry, salah, ya. STL. Oke, yaitu my app. Kemudian kita akan mereturn material app. Oke, pada bagian title, ya, kita akan isikan belajar bottom navigation bar. Oke. Kemudian pada home kita akan buatkan class show bottom navigation bar. Oke. Oke, kita akan buatkan kelas berikutnya dari stateful, jadi stf, ya, stateful. Oke. Kemudian pada bagian sini kita seperti biasa akan mereturn sebuah scaffold, ya. Scaffold. Oke. Kemudian pada scaffold kita akan mengisi yaitu bottom navigation bar seperti ini, ya. Kemudian kita akan isikan widget bottom navigation bar, ya. Oke. Kemudian kita akan isikan item dalam bentuk array, ya. Tapi tipenya itu adalah bottom navigation bar item yang ini, ya. Oke. Kemudian bentuknya array. Nah, oke. Kita akan isi navigasi yang di bawah itu ada icon dan teks, ya. Jadi kita mix, kita campur. Oke. Pada bottom navigation bar item, ya, ini kita akan isikan, ini kita taruh koma dulu. Oke. Kita isikan icon, ya, yaitu icon di sini icon home. Oke. Kemudian title-nya itu kita isikan teks, isikan home, ya. Oke. Kemudian untuk background color-nya kita isikan colors gray seperti ini. Oke, ya. Oke. Ini adalah tombol yang pertama.
kemudian ini akan kita gandakan ya. Seleksi. Oke, gandakan. Kita akan buatkan message. Oke. Kemudian di sini kita isikan dengan message seperti ini ya. Oke. Kita akan buatkan navigasi yang kedua atau yang ketiga ya. Oke. Yaitu dengan icon mail ya. Kemudian ini kita gantikan dengan mail tulisannya. Oke. Kemudian kita akan buatkan yang keempat ya. Oke, kita gandakan. Ini kita akan isi dengan map ya. Kemudian ini juga kita ganti dengan map seperti ini ya. Oke. Oke, ini sudah pada bagian item ya. Untuk sementara kita collapse-kan dulu supaya mudah kita lihat ya. Ini kita collapse-kan dulu. Jadi ini batasnya dari sini sampai sini ya, ini dia. Oke. Yang ini kita collapse-kan dulu. Oke. Untuk selanjutnya yang perlu kita atur adalah pada bagian ini yaitu selected ya item color. Jadi waktu diseleksi warnanya itu kita ganti menjadi colors white ya. Colors white ya. Oke. Kemudian current index ya. Jadi saat pemilihan kita mulai dari 0, nanti akan kita ganti ya dengan variabel. Oke. Kemudian sewaktu di tab ya, on tab. Oke, kita buatkan variabel feedbacknya tipenya integer. Ini adalah index ya. Oke, kita kosongkan terlebih dahulu. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan coba run dulu ya. Simpan. Oke, kita coba run dulu. Oke, untuk button navigation bar-nya sudah tampil. Nah, sekarang kita akan memfungsikan setiap navigasi di bawah ini ya. Jadi kita akan buatkan halamannya terlebih dahulu. Oke. Untuk halamannya kita bisa satukan ya dalam file main.dat atau kita pisah ya. Untuk lebih mudah dilihat ya dan mudah diatur, kita pisahkan saja setiap halamannya. Jadi untuk memudahkan kita. Oke. Kita akan buatkan dulu setiap halaman dari setiap navigasinya. Oke. Seperti biasa, kita buatkan dulu ya di sini. Kita akan buatkan di sini new file. Kita akan beri nama misalkan home content ya .dot. Oke. Oke, di sini kita akan berikan misalkan ya di sini kita package import dulu ya, import package Flutter material. Oke, kemudian stateless. Oke, kita beri nama home content ya. Oke, di sini karena ini halamannya dinamis ya, yang berubah hanya isinya, kontennya, maka yang kita return adalah container ya. Jadi kita nggak perlu membuat scaffold karena pada my app ya atau di sini sudah menggunakan scaffold. Jadi tidak perlu berulang kali karena di sini itu halamannya dinamis ya. Oke. Maka di sini cukup return container. Kemudian kita akan isikan dengan icon ya, posisinya tengah. Oke. Isinya icon seperti ini ya. Kemudian icons yang pertama itu adalah icon home ya.
seperti ini biar mudah dilihat. Oke. Kemudian kita akan berikan size ya, yaitu sekitar 175. Oke. Untuk warna ya, kita isikan dengan warna blue misalkan ya. Oke, ini akan kita kopikan. Ctrl A, copy. Dan kita akan buatkan file baru ya, yaitu misalkan yang kedua itu adalah message content ya, .dart. Oke. Pastekan di sini, kita tinggal ubah di sini itu nama kelasnya message content. Kemudian di sini itu kita akan gantikan dengan icon message seperti ini ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita buat file lagi ya, yaitu namanya itu mail content.dart. Oke, pastekan. Kemudian ini kita ubah menjadi mail ya. Kemudian ikonnya juga menjadi mail. Oke, simpan. Oke, kita buatkan lagi di sini ya, new file. Yang terakhir itu kita misalkan buat map content.dart seperti ini. Oke. Di sini akan kita ubah nama kelasnya itu map. Kemudian di sini juga akan kita ubah menjadi map ya pada bagian ikonnya. Oke. Kita simpan. Oke, sudah terbuat semua. Sekarang kita kembali pada main di sini ya. Yang perlu kita lakukan adalah mengimportnya ya, yaitu import home.dart. Oke. Kemudian import lagi message ya. Oke. Import lagi yaitu mail ya. Oke. Import. Yang terakhir itu adalah map ya. Oke. Sekarang yang perlu Anda ketahui yaitu cara kerjanya ya. Jadi cara kerjanya itu setiap kita tap pada bagian ikonnya ini atau navigasinya ini ya, dia nge-feedback ya, yaitu pada variabel index ini, yaitu ini yang pertama ya. Jadi integer ini yang ke-0, 1, kedua dan ketiga ya. Jadi ini nantinya seharusnya dinamis ya, sesuai dengan yang kita klik. Jadi untuk dinamis kita perlu variabel ya, supaya nilainya bisa berubah-ubah. Maka dari itu kita akan buatkan dulu function ya. Oke. Di sini kita akan buatkan function void ya, selected button misalkan. Oke. Kemudian integer index. Oke, kemudian kita menggunakan state management, menggunakan set state ya. Di sini kita akan buat this ya, current index ya. Seharusnya kita buatkan variabelnya dulu ya. Kita buatkan dulu di sini. Oke, kita buatkan integer current index ya. Oke, nah barulah di sini kita beri current index itu sama dengan index ya. Nah, oke, kemudian barulah ini fungsi ini kita akan panggilkan sewaktu ini di tab ya atau diklik. Oke, kemudian kita isikan this ya, selected button ini. Nah,
Ini variabel ini masukkan kemari ya, kemudian akhiri dengan titik koma. Oke, barulah kemudian ini biar dia berubah-ubah, kita masukkan yang variabel current index ya. Oke, kita masukkan this current index ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan buatkan halamannya ya. Jadi kita akan buatkan halamannya, kita simpan dulu pada variabel list ya. List tipenya itu yang kita simpan adalah class, jadi objek ya. Objek. Kemudian misalkan kita akan beri nama misalkan halaman ya, page gitu ya. Oke, kemudian koma. Oke, di sini kita akan membuat list kelas-kelas yang udah kita buat tadi ya, yang sudah kita import. Oke, nama kelasnya yang pertama itu adalah home content ini ya. Oke, yang kedua adalah message content. Oke, selanjutnya mail content. Oke, kemudian yang terakhir adalah map content ya, yang ini ya, map content. Oke, sudah selesai semua. Kemudian barulah kita akan, nah di sini ada yang error ya, home content katanya tidak ditemukan home content. Kita lihat dulu pada home content, ini sudah benar ya, home content ya. Di sini juga sudah kita oke. Ya, kita abaikan saja dulu. Ya, kita lanjut. Oke. Kita lanjut dulu ya. Oke. Setelah ini terbuat, selanjutnya ya, kita akan masukkan scaffold pada bagian body ya. Oke, pada bagian body barulah kita akan masukkan sesuai dengan pilihan ya pada navigasi yang kita pilih. Oke, yaitu page ya. Kemudian elemen add ya, this current index ya, seperti ini. Oke, coba kita tes, simpan terlebih dahulu. Oke, di sini kita lihat home content. Coba kita teliti lagi ya. Tulisannya itu home content. Di sini home content. Ya, atau ada yang double, kita cek dulu. Mail, map, message. Ya, kita ganti home content. Sudah benar ya. Ini kita kesalahannya itu lupa menyimpan ya. Jadi ini tandanya itu kalau bulat itu belum tersimpan. Jadi kalau belum tersimpan maka itu belum dikenali, belum ada datanya. Jadi kalau ada error semacam ini tolong dicek ya penamaannya, kemudian pastikan telah menyimpan ya. Jadi ini perlu disimpan dulu. Oke, kita kembali. Oke, kita simpan. Oke, sudah tampil ya. Oke, coba kita jalankan. Oke, 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 oke ya. Oke, sekilas saya akan jelaskan dulu ya. Saat kita klik ini, maka yang bekerja pada script ini ya, atau kode program ini. Nah, seperti kita klik pada nilai feedback ini, variabel feedback ini berisi indeks ya, yaitu ini yang ke 0, 1, 2, 3 ya. Oke, setiap perubahan ini, misalkan kita klik yang
ini, maka ini indeks yang ke-1 ya, akan disimpan di variabel current index ya. Kemudian akan di-set di current index ya. Makanya dia nandain yang di sini. Oke. Kemudian pada body juga kita men-select ya, yaitu pada page ya, di sini kita lihat page ini yang ke-0, ke-1, ke-2, ke-3. Jadi kebetulan kita memilih yang ke-1, maka ini adalah yang ke-1. Jadi variable page elemen yang ke-1. Nah, sini ya. Jika saya set di sini elemen yang ke-3 misalkan ya, saya simpan. Nah, maka dia akan pilih yang ketiga. Oke, jika saya taruh 0 misalkan ya. Oke, maka dia akan kembali ke home page ya. Nah, jadi biar dia otomatis, maka Anda gunakan variabel this current index karena variabel ini akan menyesuaikan dengan navigasi yang kita klik ya, seperti ini. Nah, jadi untuk kontennya ini hanya kita buat icon, jadi untuk sampel. Jadi ini bisa Anda percantik lagi atau pergunakan sesuai dengan kebutuhan halaman aplikasi Anda. Oke, demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.